Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Siapa yang bisa mengartikan doa ini? Bukan, artinya apa nih doa ini? Ibu hafalkan doa ini? Ada doorpesnya Bu Lia? Enggak ada doorpes hari ini ya? Ya, kita kasih doorpes yang bisa mengartikan doa ini. Bu Herlin? Terus? Ya Allah, bagaimana engkau melakukan kami kepada kesesaran, engkau memberikan kami petunjuk pada Nabi dan kemuliaan pada Nabi Muhammad. Rahmatmu. Sungguh engkau kembali. Kita kasih hadiah ya, meskipun browsing Google. Nggak apa-apa, jadi harus sekali-sekali ini ditantang Bu. Doa ini bagus nggak isinya? Apa tuh? Rabbana la tuzigh qulubana. Sekarang kan bulan Muharram nih, bulan yang memang cocok untuk kita hijrah, mengingatkan kita akan diri kita, ya harus menjadi hamba Allah yang lebih baik. Makanya hijrah itu butuh pertolongan dari Allah Bu. Makanya kita selalu baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh. Apa tadi artinya? Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami di dalam kesesatan setelah engkau memberikan kami hidayah. Luar biasa doa ini Bu. Maka hidayah ini milik Allah. Orang yang sudah mendapat hidayah kayak kita ini jangan santai, jangan sepele, jangan merasa aman. Makanya kita selalu minta keistiqomahan oleh Allah, kepada Allah. Karena begitu banyak orang-orang yang sudah istiqomah hijrah, balik lagi. Betul Bu? Ustadz aja bisa jadi pastor. Ya. Gak ada yang bisa menjamin hidayah ini. Minta doa ini terus. Minta rahmat kan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi. Kadang-kadang kita ini dengan hidayah itu sepele. Tapi dengan ibu duduk pada hari ini di majelis Saqafah nih, ini hidayah yang cukup mahal. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat yang diberikan wadah untuk hijrah ke jalan Allah. Ini namanya wadah. Kenapa saya bilang ini sebuah kenikmatan yang luar biasa? Karena begitu banyak hamba Allah, dia punya niat ingin berubah, dia punya ingin untuk niat berhijrah, tapi sampai detik hari ini dia belum menemukan tempat hijrahnya dan sebagainya. Tapi maaf, mungkin bunda yang datang ke majelis Saqafah ini belum ada niat hijrah.
hanya ikut teman misalnya, hanya untuk mengisi waktu kekosongan. Kita kan kadang-kadang lupa kan Bu, niat-niat kita. Tapi ternyata Allah sudah berikan kepada kita wadah untuk kita hijrah ke jalan Allah ini. Maka jangan sepele dengan proses-proses hijrah Ibu. Sekian tahun Bu, niat kita untuk berhijrah tuh baru sekarang terrealisasi. Benar nggak? Apalagi Sakhofah ini, ya ada orang yang kuat yang bisa duduk di majelis yang seperti ini. Karena kalau Ibu mungkin pergi ke majelis lain gitu, kalau yang saya isi itu biasanya materi ini nggak pernah seberat yang di Sakhofah. Benar nggak? Bu Lia udah sering majelis dengan saya kan, Bu Fer, Bu Mimi, semuanya ibu-ibu. Dan yang terutama yang cukup mahal yang Allah berikan kepada ibu, ibu mendapatkan ruh di majelis ini. Semoga ibu istiqomah. Ini bukan secara kebetulan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Karena kita tidak akan bisa memberikan hidayah sekalipun untuk orang-orang yang kita cintai. Mungkin bestie kita sendiri gitu. Ayolah yuk, ikut ngaji yuk, Sakhofah yuk. Gugur, nggak kuat. Karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus ibu pahami. Ini sebuah hidayah yang cukup mahal yang Allah berikan kepada ibu pada hari ini. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salawat beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang bersusah payah melebarkan panji-panji risalah dakwah ini sampai ke penjuru negeri, dan seorang Nabi yang sudah mengajarkan arti hijrah di dalam kehidupan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam yang terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, Ummahat Fillah, saya mengucapkan untuk Bunda semuanya selamat tahun baru Hijriah. 1000 berapa Bu? 1447. Semoga dengan tahun baru Hijriah ini kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik, mengupgrade diri kita, terutama dalam hubungan habrum minallah. Berbicara tentang hijrah, nanti sedikit saya sapa ini dulu ya ibu-ibu. Nanti kalau waktunya cukup kita lanjutkan materi fikih kita. Kemarin kita sudah mengkaji masalah zikir, itu kan? Dan kalau enggak, karena ini momennya masih Muharram, ya kita sama-sama meningkatkan proses hijrah kita. Kita balik ke belakang, ya Allah ternyata nggak mudah ya menjadi hamba Allah yang sampai detik ini ya, bisa berhijrah meskipun lambat. Nah, saya mohon maaf ya Bu, saya bilang ibu hijrah lambat nggak marah kan? Atau ibu mau bilang hijrah ibu cepat? Apa Bu? Iya kan? Sama-sama kita lambat. Berbicara tentang hijrah, apa definisi hijrah tuh? Pindah terus. Dari yang tidak baik yang baik. Berubah dari yang tak baik menjadi baik. Terus bismillah. Meninggalkan larangan-larangan Allah. Apalagi? Jadi hijrah itu makna dari bahasanya tuh Bu, memang berpindah.
Tapi ada namanya hijrah maknawiyah dan ada hijrah makaniyah. Nah. Oke, kita kaji dulu. Apa hijrah makaniyah tuh, Zah? Namanya makan. Makan itu apa, Bu? Tempat. Hijrahnya Rasulullah meliputi makaniyah dan maknawiyah. Benar nggak? Ya. Karena Rasulullah disuruh pindah oleh Allah kan? Dari mana, Bu? Dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa Allah menyuruh Rasulullah pindah? Apa, Bu? Karena sudah tidak aman. Oke, Bu Ratna. Apalagi? Tekanan dari kaum Quraisy. Tekanan dari kaum Quraisy. Apalagi? Islam tak bisa berkembang di situ. Maka disuruh Allah lah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sekarang pun kalau menurut ibu harus pindah hijrah makaniyah, pindahlah. Kalau ibu punya lingkungan rumah yang tidak bisa mengingatkan ibu kepada Allah, banyak hal-hal maksiat yang kita terikut di dalamnya, pindahlah, Bu. Bu Lia pindah dari Villa Mas, cari perumahan lain yang bisa membuat dia dekat kepada Allah. Itu namanya hijrah makaniyah. Sama nih kayak di Sekova nih, ibu masuk di Sekova nih tidak banyak manfaatnya, kawannya tidak baik, pindahlah, Bu Desi, kan ya. Cari ke tempat yang memang betul-betul membuat ibu cepat untuk berhijrah. Kalau ibu lihat majelis Sakofah ini lambat untuk ibu berhijrah, cari majelis yang lebih membuat ibu cepat untuk berhijrah. Saya ngomong apa adanya, Bu. Kok ketawa, Bu? Jangan takut, Bu Novi. Ini majelis ini milik Allah. Kalau banyak yang pergi, banyak yang datang. Ya, jangan takut kita dengan dakwah Allah nih. Nah, itu ya, Bu. Itu namanya hijrah apa, Bunda? Hijrah makaniyah. Tapi kita pada hari ini yang banyak dituntut kepada kita adalah hijrah maknawiyah. Apa maknawiyah ini? Semua segi disuruh hijrah. Baik dari segi pemikiran, ya, i'tiqadiyah, dari segi keyakinan, ya, syu'uriyah, dari segi kesenangan. Syu'uriyah itu kesenangan, Bu. Coba, itu pun disuruh hijrah. Syu'uriyah itu apa, Zah? Bisa di kesenangan. Ibu biasanya tuh cinta banget dengan dunia, senangnya joget-joget, senangnya karaoke. Syu'ur namanya tuh. Ibu disuruh hijrah dari kesenangan dunia berpindah kepada kesenangan akhirat. Itu hijrah, Bu. Dari suka nyanyi rubah jadi suka sholawat. Itu syu'uriyah. Itu ibu yang dicinta Allah. Jadi kesenangan pun, hobi kita pun, kalau kita sebagai hamba Allah pun harus dibawa ke hobi yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah. Banyak yang suka musik di sini, Bu? Banyak kan? Saya suka nyanyi, Bu. Dulu dengan dangdut tuh, dengan lagu-lagu kembang kenangan tuh suka banget, Bu. Sampai di pondok tuh suka nyanyi. Sampai di Timur Tengah pun punya grup nasyid, suka nyanyi. Karena kita sudah mulai untuk hijrah ini, bagaimana caranya untuk mengurangi. Nah, jadi saya tuh masak pun kadang-kadang saya nyanyi, Bu. Nah, masak pun tapi dirubah dengan nyanyi Islami, dengan sholawat. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Namanya punya syukur yang sulit kita untuk merubahnya, tapi kita rubah bagaimana sesuai dengan syariat. Paham bahasa saya, Bu? Nah, dulu main kartu suka. Kita kan semuanya punya masa-masa kayak gitu kan, Bu? Ibu mau lawan saya main domino, ayo.
Mantap kan Bu Fer? Pulang dari pondok tuh kerjaan main domino tuh. Ajak kawan-kawan, yuk main domino. Ya meskipun tidak berjudi, tapi syuuriahnya sia-sia. Benar nggak sih? Nah, sia-sia. Kartu as, wah dulu tuh kerjaan saya tuh. Nah, ini benar cinta Allah. Cuman ketika kita sedang memahami ilmu Allah ini dengan dalam, bagaimana kita merubah syuur kita, kesenangan kita kepada dunia berubah menjadi kesenangan kepada akhirat. Itu namanya hijrah. Ya. Apa tadi Bu? I'tiqadiyah dulu, perbaiki catatannya. I'tiqadiyah itu adalah keyakinan. Ini agak tinggi ya Bu. Biasanya kalau orang ngomong hijrah tuh hijrah-hijrah aja. Ini jadi yang pertama, kalau hijrah maknawiyah tuh Ibu catat, Ibu harus hijrah dari segi i'tiqadiyah. Apa i'tiqadiyah ini Zah? Keyakinan. Dari kemusyrikan menuju tauhid. Nah, ini namanya hijrah i'tiqadiyah. Saya nggak mau lagi nih pun banyak ibu-ibu pengajian kita tuh setelah dia mengaji pun dia masih melakukan unsur-unsur kesyirikan. Saya mohon maaf. Karena belum mengerti dengan konsep akidah. Zah, kemarin saya dapat pertanyaan di kajian siang. Zah, mau jual tanah, misalnya. Tanah saya tuh nggak laku-laku, jadi saya datangi lah Ustadz, didoain, habis itu dia disuruhnya air nih Zah, disiram-siram ke tanah saya. Boleh nggak Zah? Mungkin yang kita anggap itu boleh, ternyata itu nggak boleh dalam syariat, kayak gitu Bu. Nah, itu namanya hijrah i'tiqadiyah. Karena kita ini adalah hamba Allah yang hidup dengan kultur dan kebiasaan yang berbeda. Benar nggak Bu? Tuh i'tiqadiyah. Ibu kalau minta doa sama saya, kalau sama Ustaz nggak apa-apa Bu. Cuman tidak ada unsur-unsur air yang disiram, kemudian kemenyan yang dihidupkan, kayak gitu. Ini namanya hijrah i'tiqadiyah. Jadi pastikan i'tiqadiyah kita ini bersih dari ini, Ibu bani cinta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bunda. Yang kedua apa tadi Bu? Hijrah secara fikriyah. Fikriyah itu apa Bu? Kalau identik kepada pemikiran itu berarti apa? Kasih contoh. Dari suuzon menjadi husnuzon. Suuzon itu pikiran kan? Bisa nggak kita hijrahnya itu? Itu namanya apa tuh? Ya, hijrah fikriyah. Fikriyah itu kan fikir. Pikiran-pikiran jelek ini nih, harus kita rubah. Suka suuzon harus sekarang berubah menjadi husnu. Kita sering nggak sih Bu suuzon sama kawan? Jangan sering lah, kadang-kadang. Kalau sering itu kali. Nggak datang aja dia ngaji, itu udah mulai. Kok nggak datang ya dia ngaji? Kayaknya nih. Suka sekali mengira-ngira. Nah, jadi orang-orang yang berhijrah secara fikriyah itu bersih pikirannya tuh. Nah, bisa nggak Bu pikiran kita dengan orang itu bersih? Kadang duluan yang jelek. Apa Bu? Bisa? Nih. Ketika terjadi sesuatu itu karena duluan tuh gak bisa. Yang jelek dulu. Iya, itu manusiawi, melihatkan fitrah. Habis itu baru istighfar kan Uni? Astagfirullah, maaf lah ya. Misalnya kan Bu Wela nggak datang gitu kan, Bu Dian udah seuzon dia ngapunya kecilnya tibu hari nak tibunya dong. Gitu kan? Sobat juga kita ngomong gitu kan. Astagfirullah, maaf ya Bu Wel, saya sempat loh kemarin seuzon. Astagfirullah. Cuma seharusnya nih, ketika kita menjadi hamba Allah yang sudah mulai berhijrah gitu, bagaimana ketika kita punya pikiran jelek itu langsung dirubah menjadi baik tanpa orang itu tahu kita melakukan pikiran yang jelek. Paham nggak Uni? Kadang yang manusia tapi dulu manusiawi.
dosa kecil, tapi kalau terus Bu Neng jadi dosa besar dia Bu Neng. Sikit-sikit, ya kan? Sikit-sikit jadi astagfirullah. Udahlah, kita kan sering kayak gitu kan Bun, sama teman-teman kita gitu kan. Kok gitu ya dia tuh, kok gitu-gitu ya. Oh ya kok udah saut-sautan berlima. Baru ibu bilang, ya udahlah kawan-kawan kita usul aja lah. Nah itu mau kita kurangi nih gitu. Nah, itu namanya fikriyah. Ya. Membersihkan pikiran itu sehat Bu. Sekarang yang membuat ibu sakit-sakit tuh karena fikriyah gitu itu sehat. Nah, kok ketawa Umi? Kan itu kan? Sama suami aja kita sering seuzon loh Bu. Lambat pulang kerja ada macam-macam Bu pikir kan. Ini pasti olahraga nih. Nah, belum lagi pulanglah dulu. Padahal suami kita ada meeting mendadak misalnya. Ampunkan kami ya Rabb. Yang ketiga Bu, su'uriyah. Apa tadi su'uriyah? Kesenangan. Udah saya terangkan tadi ya. Nah, kita harus bisa merubah hobi kita, kesenangan kita dari duniawi menjadi akhirat. Nah, ini butuh proses Bu. Tapi terserah ibu lah berapa lama prosesnya. Lanjut. Yang berapa lagi? Yang keempat, sulukiyah. Apa sulukiyah nih Bu? Tingkah laku atau akhlak. Sulukiyah. Bukan majelis suluk ya. Sulukiyah itu akhlak, tingkah laku. Apa contohnya Bu? Dari pemarah menjadi lemah lembut. Baru ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Kita lebarkan ya Bu, jadi jangan sampai kita hijrah itu tidak sumul semuanya. Jadi biarlah sikit-sikit gitu loh. Tapi 5 item ini ada yang kita hijrahkan. Kita tuh kadang-kadang gini, berbicara tentang hijrah tuh pasti adanya ibadah aja terus. Iya kan Bu? Ketika kita berbicara hijrah tuh ibadah. Tapi akhlaknya masih, syuurnya sulit, gitu kan? I'tiqadnya masih gitu. Nah, paham nggak Bu? Dengan 5 item ini Bon? Terbayang ya Ibu ya? Kita kasih konsep ini Ibu jadinya terbayang. Gak usah lo kaji tipsnya, konsepnya dulu. Kadang-kadang kita bingung mau hijrah tuh dari mana dulu sih? Gitu. Nah, dari mana dulu? Jadi kita seimbangkan dengan 5 konsep ini ya, ibu yang dicinta Allah. Nah, pastikan udah Ibu catat tadi kan? Yang pertama i'tiqadiyah yang harus Ibu perbaiki. Yang kedua fikriyahnya. Yang ketiga su'uriyahnya. Yang keempat sulukiyahnya. Yang kelima ubudiyahnya. Paham bahasa saya Ibu? Insya Allah. Nah, sekarang kita tanya-tanya dulu komitmen. Lima ini coba Ibu keluarkan, kan 5 nih. Berarti satu hal yang masih kita lakukan berubah menjadi yang tidak kita lakukan. Contoh, kalau kayak i'tiqadiyah ini, coba Bu, kalau dukun itu apa kan? Terlalu tinggi. Insya Allah Ibu nggak lagi gitu. Coba lagi
apa contoh i'tiqadiyah yang ringan? Hijrahnya. Biasanya kita itu i'tiqadiyah itu berat menerima takdir, menjadi ringan menerima takdir. Takdir itu i'tiqad enggak? I'tiqad itu Bu, keyakinan. Kita ini kadang-kadang dengan takdir Allah ini sering menyalahkan. Sering menyalahkan Allah ya Bu. Iya kan? Iya. Kok gini ya Allah, kok ini yang kau berikan kepada aku ya Allah. Berarti kan kita keyakinan kepada Allah ragu ya. Kalau nggak bersih nanti mungkin aku nggak akan gini ya. Iya itu dia. I'tiqadiyah kita masalah tuh. Kalau sirik itu mungkin kita bisa lepas ya sudah kalau kayak sirik lah. Iya. Kayak yang barusan ini, kadang-kadang itu pasti ada. Iya pasti ada tuh Bu. Nah itu yang mau kita tingkatkan ruhnya gitu loh. Itu pasti ada. Jadi i'tiqadiyah, coba Ibu sebut ya. Jangan takut Bu, kita semuanya ini peserta hijrah semuanya, termasuk saya. Ibu sebutkan i'tiqadiyah Ibu satu, menuju baiknya satu. Ya. Yang kedua, fikriyahnya, nggak apa-apa Ibu bilang tadi dari suudzon menuju husnuzon misalnya. Atau pikiran itu selain suudzon apa lagi? Ya itu aja dia. Nah, tapi kan itu butuh proses kan. Biasanya Ibu suudzon 70%. Insya Allah 30% lagi. Nah, contoh lagi nih. Ya, syuriyah dari joget-joget saya berpindah kepada senam. Apa senam kan boleh kan Bu? Itu sehat untuk diri kan? Tapi nggak ada untuk senam juga. Tapi jangan upload. Ibu kalau senam nggak usah upload. Kalau senam itu boleh Bu. Nyanyinya jangan nyanyi dunia, jadikan aja nyanyi daerah. Banyak senam lagu daerah kan? Makanya itu Bu, itu hal sekecil-kecil. Nah itu orang hijrah. Alah samo tuh nggak sabar loh, gitu. Makanya ini mau kita mulai tuh, di mana kita bisa mengupgrade diri kita, gitu Bu. Itu tempat lenggak-lenggok juga. Senam itu saya boleh kan Bu Lia? Saya juga ikut senam kadang-kadang Bu, di depan Bu, depan kamera. Olahraga lah Mi, kata dia, yuk olahraga. Tapi tidak untuk diposting sehingga orang melihat language kita tuh, masya Allah. Nah tambah pula lagi punya apa namanya body seperti biola. Itu mungkin yang bisa kita kurangi Bu Lia. Contoh nih sulukiyah. Apa Bu sulukiyah tadi? Dari pemarah jadi lemah lembut. Ubudiyah biasanya malas sholat malam, sekarang mau mulai lagi sholat malam. Nah, itu. Silakan Ibu sebut 5 item tuh. Siapa dulu yang mau? Ini salah satu aja ya. Kan saya mintanya 5-nya yang Ibu harus hijrah. Ibu pasti kalau disuruh satu jawabnya pasti ubudiyah semua nanti. Iya, karena selama ini mindsetnya seperti itu. Iya mindset seperti itu Bu Neng. Ubudiyah itu hijrah yang paling mudah Bu Lia. Ubudiyah itu udah hampir lulus dah, tinggal kekusukan lagi. Cuman sulukiyah, i'tiqadiyah, su'uriyah kita, fikriyah kita ini masih jauh dari hijrah. Nah, itu dia Bu. Siapa yang mau duluan lah? Oh nih, bagus nih Bu. Apa yang Ibu ungkapkan itu bisa menjadi memori di dalam benak Ibu gitu loh. Kita nih semuanya majelis hijrah nih, nggak usah malu. Allah. Nih, ayo nih. Coba dulu ya saudara. Ya, coba dulu. Kajian nih saudara yang mungkin menerima takdir. Ya. Kalau mungkin agak gitu. Ya kan, contoh kan, dulu kita hidupnya misalnya gampang, sekarang Allah kasih ujian, gitu kan? Itu kediahnya pasti kalau kita nggak kuat masalah itu kan Uni. Nah, terus nih,
Kalau yang pikirannya yang mungkin di kehidupan sehari-hari lebih ke anak, kalau dulu mungkin ke duniawinya yang kita ada ini apa, sekarang udah berpikir untuk itu yang ke anaknya, mungkin ke diri sendiri. Sekarang udah lebih yang udah memikirkan yang kenapa anak saya. Nah, fikriah itu kan mindset ya Bu ya. Ini yang mau kita rubah, jangan sampai mindset kita ini isinya dunia saja. Nah, tuh. Ya bisa memikirkan kayak gitu akhlaknya, sampai makan dari. Kalau dulu kan anak yang seperti orang lain yang mengagumkan di dunia gitu, saya kasih keinginan gitu. Sekarang udah berubah. Masya Allah. Suriah tuh banyak saja. Kalau dulu kan paling suka nonton Korea. Nah, tuh itu kan kita mau Suriah, dari suka nonton Korea menjadi suka nonton sirah. Tuh, Sita Maryam, Nabi Yusuf, panjang tuh. Korea. Oh iya nih. Tapi ada lagi di sosial media yang nonton yang kayaknya membuang waktu dari ada mengurangi gitu. Ya, tapi ada lah maksudnya yang itu ada masih ada ya. Kalau Suriah tuh yang seperti pokoknya kita lagi di mau atau apa kadang spontan makan atau apa udah duduk udah ngajarkan belakang anak itu kan. Kalau dulu kan sampai itu sedang kalah. Kalau Ubudiah itu kayak sholat atau kalau dulu kan memang jauh dari itu yang senang-senang itu. Ya, alhamdulillah. Proses. Iya, proses. Itu ada maksudnya di diri sendiri gitu, itu ada perubahannya di situ. Oke. Ubudiah udah tadi ya? Sholat tadi ya. Oke. Mau ngaji itu saya agak berat sambil dua orang begitu. Kadang tapi itu buka. Gitu saja. Tapi ada keinginan untuk buka yang paling 3 lembar sehari yang gitu-gitu. Cuma istiqomah itu kadang memang ujiannya agak berat gitu. Oke. Nah, siapa lagi Bu? Saya nggak mau cuman ibadah doang tuh, Masya Allah. Ada yang suka kerja. Dari datang tuh bisa karena untuk saya istilah ikhtiar itu seperti saya alami waktu saya tinggal di lingkungan masih di Jawa dan kuliah saya kan lebih mahasiswa dan juga menurut saya sendiri dulu masih suka melakukan apa ya kayak sesaji sesajen gitu ya Bu ya. Di makam gitu Kita bersyukur lah Bu tinggal di Riau nih. Iya. Simbol-simbolnya kayak gitu tuh agak kurang dia. Apa-apa tuh. tinggal di makam tuh mohon sesuatu gitu saja dulu saya. Ngomong apa Bu? Iya. Ulang bawa tanah kuburannya kan? Alhamdulillahnya saya tinggal dinas lagi ke Bahan Baru ini lebih apa ya, religiusnya tuh lebih kan lebih saya dibandingkan saya dulu tinggal di Jawa, di Bandung pun sebetulnya ada agamanya bagus juga, cuma lebih di sini tuh berbanyak majlis taklim, jadi Iya. hijrahnya tuh lebih dekat. Ya. Terus. Dan secara pikiran Ibu yang nggak ngomong nggak apa-apa, tulis di bukunya. Tulis. Terus. juga secara pikiran dari lebih memprioritaskan akhirat ya bingung saya kira mendukung ya terutama Iya. lebih suka mengaji gitu ya kalau ada beberapa buku yang saya ada waktu luang saya prioritaskan itu kalau kuliah ini saja terus terang saya masih belum bisa mengendalikan Syuriah ya. seperti kesenangan saya lihat drakor pun saya masih suka saja tapi saya Apa-apa drakornya 3 jam, ngajinya 5 jam. Tertutup ya. Itu dia. Kita ngaku aja memang begitu, Bu. Ijrah itu dia bukan seperti membalikkan telapak tangan. Terus. tapi
misalnya kayak kalau di tepat waktu tuh seharusnya makan azan gitu, saya bisa ikan dulu, saya jeda dulu, saya sholat gitu. Tapi ada waktu saya belum bisa meninggalkan sama sekali. Kemudian dari pengarang mungkin saya hanya sama sekali tidak bisa sama sekali pengarang gitu. Cuma sekarang saya berusaha lebih sabar, terutama untuk anak saya yang itu saja saya berusaha memahami dia. Iya, sabar Bu ya. Kembali lagi ke itikadiyahnya kena tuh, itikadiyahnya kita tambah sama sulukiyahnya kita sama dengan sabar ya Bu dia ya. Lebih apa ya, lebih bisa memahami dia, jadi lebih tidak jadi pemarah yang tanpa sebab gitu. Jadi saya memahami dia, jadi saya mengurangi intensitas anak saya. Kemudian kalau dia sholat malam itu ada 1 kali 2 kali seminggu. Oke Bu. Nah, itu tergambar ya. Bunda maksud saya tadi Bunda. Jadi saya nggak mau Ibu hanya konteks di hijrah itu hanya ibadah saja. Suluk suur itu yang paling sulit. Benar nggak? Nah, suluk suuriyah itu yang paling sulit. Nah, Istiqomahnya. apa Uni? Istiqomah setelah dari coba kalau nanti kembali ke nol, kembali lagi Berisi mau coba? Oh, satu lagi ya. Enggak. Ya kalau saya dari segi berpakaian tuh pokoknya belum bisa pokoknya pakai jilbab. Kira jilbab itu juga jilbabnya itu. Nggak apa-apa Bu, namanya hijrah. Berapa? Masuk sakofa, syar'i Bu. Keluar sakofa, terserah Ibu lah. Kayak gitu kan. Itu tuh butuh proses Bu Desi. Saya lebih suka orang yang seperti itu Bu. Berproses daripada orang memaksakan diri akhirnya dia nggak kuat. Begitu banyak orang yang dia hijrah balik ke belakang. Gagalnya itu terlalu sering. Dia sikit tapi Bu nggak balik lagi ke belakang. Dikit dulu kemarin pakai celana legging, celana ketat suka, sekarang udah mulai levisnya udah kulot. Kan bertahap namanya tuh Bu. Biasanya Ibu suka baju ketat, sekarang udah walaupun belum satu lutut, belum selutut, belum menutupi pantat, kan gitu kan? Dah sedikit. Nah, asur-asur sampai Ibu menemukan asolah. Dulu Ibu pakai syar'i ini pasti nggak nyaman. Sekarang kalau masuk pakai syar'i ke sakofa, Ibu pasti nyaman. Kenapa gitu? Karena orangnya begitu semua. Tapi kalau Bu Desi pergi ke majelis arisan, Bu Desi sendiri yang pakai syar'i pasti kurang nyaman. Karena kita belum begitu istiqomah. Kalau kita istiqomah, insya Allah kita nyaman gitu. Tergantung pergaulannya. Iya, makanya Bu, hijrah kita itu akan berhasil apabila memang kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh dan suhu hijrahnya sama dengan kita. Paham nggak bahasa saya tuh Bu? Suhu hijrahnya sama. Kalau Ibu kayak gini, suhu hijrah Ibu teman sama orang kayak gini, nggak ketemu lah hijrah Ibu. Nggak kuat itu. Ya bertahan di majelis sakofah ini Bu. Meskipun kita belum bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah, tapi sedikit demi sedikit kita memperbaiki. Sedikit-sedikit memperbaiki. Itu dulu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Punya bayangan ya Bunda ya. Jangan sampai hanya Ibu hanya fokus ibadah. Sementara ada itikadiyah yang harus kita hijrahkan, ada su'uriyah, ada fikriyahnya ya, ada sulukiyahnya dan ubudiyahnya. Allah yuwafiq, alhaqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.